Selamat datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Kali ini kita pertemuannya adalah di part 8. Part 8 mengenai tentang materi umum, yaitu tentang narkoba. Sebelum kita melakukan pembelajaran online, kita tetap lakukan dengan doa. Yuk kita baca Namaskara Gata. Tangannya Anjali. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanghu Sanghang Namami. Kita duduk hening dengan rileks, mata terpejam, perhatikan dan sadari napas kamu, rasakan dalam hati. Menyadari napas masuk, saya tahu saya bernafas masuk. Nafas keluar, saya tahu saya bernafas keluar. Masuk, keluar. Napas masuk, saya tenang. Napas keluar, saya damai. Tenang, damai. Duduk hening selesai. Tangannya Anjali, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva Mahasattva. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Materi pembelajaran kita adalah mengenai narkoba. Materi yang umum kan? Ya. Apa sih narkoba itu? Kita lihat. Nah, kita lihat gambar-gambar di samping ini. Ya, kita pakai mouse. Ini adalah opiat, ya, macam-macam narkoba, tumbuhan, sejenis tumbuhan yang disebut dengan opiat. Kemudian heroin. Heroin ini berbentuk cairan dengan dilakukan melalui suntik. Ada juga putau berbentuk bubuk yang bisa nanti dibakar, kemudian dihirup asapnya. Seperti rokok ditaruh di atas kertas. Kemudian ini yang stroberi ini adalah suka makanan yang diselubung ya dengan jajanan sebagainya, kemudian dijadikan makanan sebagai sasaran untuk orang kecil ya. Padahal isinya adalah narkoba. Ini juga heroin. Kemudian ini ganja. Dan ini pil ekstasi. Ini termasuk juga narkoba. Kemudian yang ini adalah pil penenang atau pil tidur. Itu termasuk jenis psikotropika. Kemudian ada alkohol atau menyebabkan lemahnya kesadaran. Dan ini yang terakhir adalah lem. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan yang berbahaya. Sering juga disebut dengan nafsa atau narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya. Narkoba baik bila dimanfaatkan sebagai penyembuhan yang direkomendasikan oleh dokter untuk alasan medis, misalnya orang yang sakau atau kecanduan. Terapinya adalah diberikan sedikit-sedikit kemudian dikurangi. Itu melalui pengawasan dokter. Bahaya jika bila disalahgunakan karena memberikan efek ketergantungan atau kecanduan pada pemakainya digunakan terus-menerus. Narkoba, kita lihat yang termasuk di narkoba tadi yang saya sebutkan jenis-jenisnya di depan. Narkoba atau narkotika
psikotropika, halusinogen, psikostimulan, alkohol, solpet, dan zat penguap. Ini adalah jenis-jenis yang memang fungsinya berbeda-beda. Misalnya kayak morfin, ganja, alkohol. Morfin, ganja, alkohol ini sejenis psikosimultan. Ya, sejenis itu. Ada juga yang ketika itu bisa jadi halusinasi. Kemudian psikotropika itu juga. Kemudian alkohol yang penguap itu yang dibakar kemudian dihirup dengan udaranya atau juga baunya seperti itu. Kita lihat di sini ada jenis hash, kokain, heroin, opium ya, dari tumbuhan, LSD. LSD itu ketika dimasukkan ke dalam mulut dia langsung larut. Nikotin itu adalah rokok, berarti rokok juga adalah termasuk narkotika, psikotropika karena mengandung zat adiktif. Narkotika ya, kita lihat ganja dan opiat di sini. Ini jenis narkotika digunakan ini berdasarkan rekomendasi dari pihak Polri, heroin dan ketogan ya, pil-pil seperti ini berbahaya banget. Psikotropika, kita lihat nih, psikotropika adalah obat penenang atau obat tidur. Jika keterusan mengkonsumsi obat tidur, ini akan menderita sekali. Ada juga halusinogen atau pil ekstasi yang biasa sering ada di klub-klub malam. Kemudian alkohol ini termasuk psikotropika. Zat penguap, kita lihat spiritus. Dulu spiritus itu adalah buat lampu ya, sekarang malah dihirup asapnya dan ini kecenderungan akan berbahaya buat kesehatan. Yang terakhir juga kita lihat ada pecandu, lem atau yang disebut dengan ngelem. Jadi lem airborne kemudian hirup-hirup. Ini juga termasuk dari narkotika, obat-obatan, termasuk dari narkoba dan kecanduan sehingga berbahaya bagi kesehatan. Termasuk kita lihat zat penguap di sini, nah bensin yang dihirup seperti itu. Tanpa mencium bensin, serasa hidupnya menderita. Jadi ketagihan dia cariin itu. Seperti itu. Kemudian minyak tanah juga, ini juga termasuk zat penguap. Dia hirup udara dari minyak tanah, ya. Kemudian tanpa disadari dia ketergantungan dengan mencium sesuatu. Gejala kecanduan bila menunjukkan simpoton atau gejala fisik, ini diberhentikan pemakaian obatnya karena ini berbahaya. Dan ingat, efek konsekuensinya masuk ke rumah sakit. Bila menunjukkan efek toleransi, semakin meningkat dosisnya atau semakin meningkat frekuensi pemakaiannya, ini akan berbahaya. Itu termasuk gejala kecanduan loh. Akibat pemakaian narkoba, lihat turunnya fungsi organ tubuh, rusaknya susunan saraf pusat, tergantungnya pernapasan, kemudian rusaknya ginjal dan kelumpuhan, terakhir kematian. Nah, ini orang yang pengguna narkoba ya. Dari fisik yang fresh bisa jadi muka yang rusak dengan mata yang hitam-hitam. Seperti ini dampak orang yang mengkonsumsi narkoba. Mudah-mudahan dengan gambar ini kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik, bahwa narkoba itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Karena itu disebut penjahat tanpa wajah, ya. Penjahat tapi melakukan merusak kehidupan. Kemudian ini seperti ini, hidupnya menderita. Orang yang cantik bisa jadi matanya rusak, bahkan bisa jadi tua, dan seperti ini akan menjadi mati ya dampaknya. Ini juga bukti-bukti bahwa orang yang telah mengkonsumsi narkoba, kelihatan sekali kan, mengerikan. Next, dampak sosial menggunakan narkoba. Pertama kita lihat dari diri sendiri.
Merusaknya saraf organ tubuh yang lain untuk diri sendiri, memupus keyakinan karena udah tidak ada punya keyakinan lagi, menurunkan semangat belajar karena memang sudah gak ada niat, dan mengakibatkan perilaku menyimpang, memiliki tindakan tidak bermoral, mengakibatkan pelanggaran hukum. Ini bagi diri sendiri. Bagaimana dengan keluarga? Menyebabkan beban mental atau emosional. Keluarga jadi menderita. Ayah ibu sedih melihat anaknya konsekuensinya seperti itu. Itu juga beban moral dan mental. Terpukul ya. Kemudian mengakibatkan beban biaya tinggi. Ya, terutama ketika kecanduan. Itu harus terapi. Dan bahkan ada yang dikirim ke pesantren. Butuh biaya, butuh motivasi dan sebagainya. Kemudian menimbulkan rasa malu dan penderitaan yang berkepanjangan. Orang tua malu melihat anaknya seperti ini. Ini adalah penderitaan. Penderitaan yang terus berkepanjangan karena label yang sudah jelek tidak mungkin berubah menjadi label yang bagus. Tetap aja terus diungkit dan diungkit. Makanya kita ketika melakukan perbuatan yang buruk, usahakan untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk. Kemudian merusak hubungan antar keluarga, ya. Menimbulkan bagaimana dengan masyarakat? Kita lihat di situ. Menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Ya jelas, karena ini bisa meresahkan orang jadi takut ketika melihat sesuatu terjadi. Dia bisa bikin rusuh, bahkan juga bisa mencuri karena demi untuk obat-obatan. Mengakibatkan hilangnya kepercayaan. Orang udah percaya dari awal jadi nggak percaya. Begitu juga dampak kayak berbohong. Orang yang udah sekali berbohong, besok dia beneran, tetap aja dibilang bohong. Kemudian menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar. Ya, bebannya ekonomi, sosial. Ini pengaruh banget masyarakat jadi. Artinya pemerintah jadi ikut. Ini kenapa masyarakat kok seperti ini? Seperti itu ya. Kemudian keburukan dari pengguna narkoba. Lihat, memboroskan uang. Ya pasti karena menggunakan narkoba, pasti dia beli apapun dia rela. Bahkan dia melakukan tindakan kriminal. Mudah menimbulkan pertengkaran dan perkelahian karena di situ yang sudah menggunakan narkoba, naral otaknya itu sudah melemah. Dia terbawa emosi saja. Merusak kesehatan, sudah pasti dengan contoh-contoh yang tidak diberikan. Kemudian menjadi sumber noda, nama baiknya sudah rusak. Itu sudah pasti. Menyeret seseorang untuk melakukan perbuatan yang memalukan dan melemahkan daya pikir seseorang karena ini akibat dari penggunaan narkoba. Pandangan Buddhis kita lihat tentang narkoba. Oke? Apa sih pandangannya? Narkoba dapat melemahkan kesadaran. Melemahnya adalah melanggar sila kelima Pancasila Buddhis. Yang kedua adalah kita lihat dalam Parita ini dia adalah melanggar Pancasila Buddhis yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Dampak narkoba pada moralitas Buddhis kita lihat. Pecandu narkoba mudah sekali melanggar sila. Apa saja? Sama waca atau ucapan benar. Pecandu narkoba cenderung berbohong. Kemudian sama kamanta atau perbuatan benar dari sila. Nah, pecandu narkoba cenderung mencuri dan untuk mendapatkan narkoba. Sama ajiwa atau pencaharian. Pecandu narkoba sering menjadi pengedar narkoba karena tergiur dengan menghasilkan uang yang lebih banyak. Dalam penjelasan Sigala-Wada Sutta, kita kaitkan dengan sutta. Salah satu ancaman bagi kemunduran kehancuran kesejahteraan manusia adalah minuman keras. Pada zaman Buddha, konsumsi yang melemahkan kesadaran dikenal dengan berupa minuman keras, termasuk psikotropika ya.
Penjelasan kita lihat dalam Sigalawada Sutta. Kekerasan tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan tindakan kejahatan lainnya. Berarti saling mengkondisikan. Pelanggaran sila ke-1 saja akan menyebabkan pelanggaran sila yang lainnya. Saling menggantungkan ya atau mengkondisikan. Melemahnya kesadaran sangat mudah memicu pelanggaran keempat sila dari Pancasila Buddhis. Apa sila keempat? Berbohong. Penjelasan Buddha dalam Manggala Sutta, kita masuk ke Sutta ya. Menjauhi, tidak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras, tekun melaksanakan dharma, itulah berkah utama. Berarti inilah benteng untuk kita menghindari dari narkoba. Sabda Buddha juga di dalam Sutta Nipata ya, kita ambil dari Sutta Nipata. Tidak bergaul dengan orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana, dan menghormati, itulah berkah termulia. Menjauhi dan tidak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras yang memabukkan, mengakibatkan ketagihan, tekun mengamalkan dharma, itulah berkah yang termulia. Dari Sutta Nipata. Cara menghindari narkoba. Memiliki rasa malu berbuat tidak baik. Ini hiri, selalu dasar benteng sila ya. Memiliki rasa malu untuk menggunakan narkoba sekalipun, walaupun itu mencoba ya, berarti jangan dicoba. Bentengnya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memiliki rasa takut berbuat yang tidak baik atau otapa. Memiliki takut bahwa narkoba itu akan menghancurkan masa depan kita. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.